sebuah jaminan. Jadi boleh menanggung utang, intinya menanggung utang orang lain. Kayak saudaranya menanggung utang saudaranya. Kalau kemarin riwalah. Kalau riwalah itu pemindahan utang. Si A punya hutang ke B. Ternyata C punya hutang ke A. Nanti pindah, tinggal B ini lagi ke C. Kalau ini menanggung saja, umpamanya saudaranya terlilit hutang, kemudian saudara yang lainnya itu menanggung. Idza ulima, apabila diketahui apa qadruha, ukurannya, hutangnya berapa, enggak, bukan yang ini, bukan yang masih diragukan. Jadi hutangnya berapa, kalau jaminannya nanti jaminannya apa, kalau pekarangan ya pekarangan harganya berapa, kalau bentuk bangunannya harganya berapa. Ukurannya diketahui, tidak samar. Wali sahibil haqqi, dan itu bagi pemilik yang menghutangi. Sahibil haqq ini yang menghutangi. Mutalabatu man sya'a. Mutalabatu man bermula menagih kepada seseorang sya'a yang dia kehendaki. Yang menghendaki si sahibul haq minad dhamini, dari orang yang menanggung, wal madmuni anhu, dan dari orang yang ditanggung dari hutang itu. Jadi nanti orang yang menghutangi ini bisa menagihnya itu kepada siapa saja. Bisa nanti kepada orang yang menanggungnya, atau bisa kepada orang yang ditanggungnya, yang punya hutang awal. Nah, seperti kalau di bank itu biasanya umpamanya ada jaminan, tapi yang menjamin jaminan aktenya itu punya saudaranya. Tapi kalau bank itu nagihnya kepada orang yang hutang. Tapi nanti pas yang disita, ketika nggak bisa bayar, yang disita punya yang menanggung. Tapi kalau secara syariat Islam, nanti siapa saja kedua orang itu, apakah yang menanggungnya atau orang yang punya hutangnya, yang ditanggung, itu terserah. Bisa keduanya. Nanti paling ketika tanya kepada orang yang menanggung, itu akan koordinasi dengan yang ditanggung. Dan ketika yang ditagihnya itu orang yang punya hutangnya, nanti tinggal nanya dulu uangnya sudah ada belum kepada yang domin itu. Idza kana dhamanu, ketika ada apa dhamanu, pertanggungan ala mabayana, berdasarkan syarat-syarat yang telah kami jelaskan. Pertanggungan pada bab-bab sedang. Wa idza gharima, dan apabila gharima membayar sapa domino, orang yang menanggung, raja'a, maka dia kembali alal madmuni, kepada orang yang ditanggungnya. Jadi nanti domin ini tinggal mengembalikan, maksudnya permasalahannya kepada madmun. Nanti yang terhutang adalah madmun, bukan kepada sahibul haq, tapi nanti madmun ini kepada yang domin ini, yang menanggung. Idza kana dhamanu, ketika ada apa dhamanu itu tanggungan, wal qada'u, dan pembayaran, biidnihi, itu dengan izin dari madmun. Jadi ketika ditagih, umpamanya nagihnya ke yang menanggung, kemudian
tanpa koordinasi, tanpa dan lain sebagainya lah, tanpa pengetahuan madmun, tanpa seorang yang ditanggungnya itu bayar aja gitu. Bayarnya nggak tahu berapa. Itu nanti jadi percekcokan. Tapi ketika itu roja alal madmun itu ketika doman dan kodo itu dengan izin madmun. Ini utang kamu mau saya bayarin, ngomong dulu. Ya udah, kalau sudah ada uangnya nggak apa-apa. Jadi nanti ketika domin ini nggak izin kepada madmun, nanti terjadi percekcokan. Nanti bayarnya berapa, ngakunya berapa. Seperti itu. Wala yasihu dan tidak sah apa domanul majuli, pertanggungan yang tidak jelas, yang tidak jelas, masih samar-samar. Nanti orangnya di sana yang menanggung atau barangnya di sana sebagai tanggungannya, itu nggak bisa, harus jelas, ukurannya jelas, jumlahnya jelas, kemudian sifat-sifatnya jelas. Kalau motor ya motor, seperti apa motornya, sawah ya sawah, jelas semua. Wala dan wala tidak semalam yajib, lam yajib yang tidak wajib ila darkal mabi'ni, kecuali dengan mendapatkan barang yang dibeli. Mabi'ni barang yang dibeli. Jadi yang bisa diperjualbelikan. Kalau nggak bisa diperjualbelikan ya sama aja bohong nanti. Maunya mempertanggungkan ini apa gitu, barang yang nggak ada harganya, barang yang tidak bisa diperjualbelikan. Nanti pas nggak bisa bayar, barang jaminannya nggak bisa dijual, nanti masalah lagi. Jadi harus yang berharga lah. Hanya hutang 10 juta. Hutang 10 juta biasanya kalau bank itu hutang 10 juta jaminannya sawah 1 bau. Biasanya hitung-hitungannya bank itu, bank yang di sini yang di apa namanya BRI gitu. Kalau kurnya kredit usaha rakyat untuk petani agak tinggi, tapi kalau yang biasa bukan kur itu cuma 4 juta per bau, per 7.000 meter persegi, itu cuma 4 juta, 5 juta, sedikit. Tapi yang dijaminkan itu akte seharga sawah 1 bau. Jadi intinya doman itu bisa menanggung, ada pertanggungan, 1 bisa diukur, bisa diperjualbelikan, barangnya berharga. Kemudian yang menghutangkan ini bisa menagihnya ke yang menanggung atau orang yang ditanggung atau orang yang punya hutangnya. Nanti ketika pembayaran itu yang menanggung itu harus sepengetahuan dari yang ditanggung. Harus ada izinnya. Yang tidak boleh barang jaminan itu yang tidak jelas, ukurannya berapa nggak jelas. Jadi harus jelas ukurannya berapa, harganya berapa, bisa diuangkan. Biasanya yang paling ini emas. Kalau di Pegadaian tuh banyaknya emas, motor. Dulu saya pernah waktu kuliah mesin tik gitu. Waktu mau pulang dari Jogja, nggak punya uang, mesin ngetik digadein. Berapa? 15.000 gitu. Dulu waktu itu mesin ketik masih harganya berapa? 100 atau 200 ribuan.
digadain ke Pegadaian cuman 15.000. Ongkos pulang dari Jogja ke sini itu berapa? 25.000 naik bis. Kalau naik kereta cukup 8.000 udah bisa. Naik bis agak mahal. Jadi intinya semuanya harus jelas, terutama barang yang dijadikan jaminan itu harus jelas dan bisa diperjualbelikan. Domani. Faslun ay hadza faslun wal kafalatu bil badani. Jaizatun. Wal kafalatu dan pertanggungan bil badani dengan badan itu jaizatun boleh. Idza kana anal makfuli bihi, idza kana ketika ada anal makfuli terhadap yang tanggungnya itu atau hakun hak ala damiyu yang bangsa Adam. Jadi intinya boleh menanggung ketika terjadi umpamanya kisos itu hak adami karena membunuh harus dibunuh lagi. Tapi kalau syarokoh itu hakullah itu nggak bisa digantikan, nggak bisa. Yang bisa itu hanya hakul adami. Kalau hakullah itu nggak bisa. Hakullah harus sendiri, nggak bisa yang lain, nggak bisa digantikan. Jadi intinya mah apa ya? Beda-beda bahasa aja. Jadi doman, kafala. Jadi kalau doman itu kan pertanggungan dalam bentuk materi. Badan. Kalau kafala itu di badan. Jadi beda-beda. Hanya istilah saja. Sama-sama menanggung. Sama-sama pertanggungan. Jadi kalau doman itu di harta, kalau kafala di badan. Nah badannya itu yang hakul adami, bukan hakullah. Jadi kalau hakullah itu nggak boleh. Seperti potong tangan, seperti syurbul khomer, hadus zina, itu nggak bisa kafala, harus sendiri. Tapi kalau hakul adami itu boleh. Seperti kisos, kemudian qadzaf. Qadzaf itu apa? Menuduh zina, kalau nggak salah menuduh zina itu nggak boleh, harus sendiri. Tapi hakullah kalau qadzaf itu harus sendiri dan kisos harus sendiri. Tapi kalau hakullah kembali. Kalau hakul adami itu boleh kafalah seperti kisos dan qadzaf. Tapi kalau hakullah itu nggak boleh ada kafalah, harus sendiri. Seperti mencuri, kemudian zina, kemudian minum arak. Di perbedaan ini hanya istilah intinya. Tapi kalau doman itu pada benda, kalau kafalah pada badan. Nah, badan ini ada persyaratannya. Kalau hakullah itu tidak bisa diganti. Tidak ada kafalah. Faslun ay hadza faslun wali syirkati, dan itu bagi syirkah atau perseroan atau apa kerjasama khamsu syara'ito bermula ada 5 syarat. Jadi syirkah itu syaratnya ada 5. Yang pertama ayyakuna ala nadin. Pertama syirkah itu ala nadin, atas apa nadin? Tercetak, ada bentuknya lah. Minad darohimi wadana niri. Minad darohimi, ini darohim harus karena ada alif lam di awalnya, wadana niri dan alif lam juga sama di awalnya sehingga isim ghair munsharifnya gugur.
Kalau tidak ada alif lam, dananiro, darohima. Karena isim fa'il mushol. Sigot jamak. Dananiro muntahal jumu. Dananir. Dinar. Dinar. Dananiro. Tafiku. Ini harus tercetak, ada bentuknya. Kalau uang, uang semua. Wai. Ittafaqo yattafiqo. Yattafiqu. Yattafiqo. Dan sama. Dan bahwa sama fil jinsi pada jenisnya. Wan nawi dan Sepakat pada keduanya. fil jinsi pada jenisnya. Keduanya sepakat pada jenisnya, warnanya. Warna dan warnanya. Keduanya lain nih. Ya itu malai. Bencar dua harta. Wahyu mencampur malah ini dua harta. Wayadana mengizinkan sopokulun masing-masing minuma dari keduanya. Diswahibihi bagi yang pemegang inilah uangnya umpamanya. Fita sorofi dalam menjalankannya. Jadi uangnya Pak dinar semua. Karena kalau dinar semua kan jelas. Kalau dinar dengan dirham nanti ngitung-hitungnya agak susah juga. Sehingga yang enak itu yang jelas-jelas. Umpamanya kalau di kita rupiah lah 10 juta. Kalau ini 10 juta, yang ini 5 juta nggak apa-apa. Wa yakuna ribhu, dan bahwa ada ribhu itu keuntungan wal khusron dan kerugian ala qadril malai, tergantung dari ukuran atau jumlah kedua harta tersebut. Yang 500 umumnya 5 juta untungnya berapa, nanti yang 10 juta untungnya berapa, nanti di persentase. Jadi gitu. Jadi enggak ini. Tapi kalau memang kelemahan kita itu yang paling disorot itu kan masalah bank. Bank itu biasanya entah itu yang konvensional, entah itu yang yang muamalah, pas praktek di sini nggak bisa masuk. Nah, di sini ada karena ar-ribhu wal khusranu ala qadril malain. Di sini yang jadi perdebatan antara bank dengan pihak nasabah. Jadi harusnya ribhu dan khusran itu dibagi berdasarkan kerugian pokok dari hartanya itu. Tapi semua bank itu nggak mau rugi. Ketika ada kerugian ya sudah terserah. Yang menanggung adalah pihak nasabah. Itu semua. Baik itu muamalah maupun kayak kemarin, hari Minggu kemarin ada ada Basul Masail di saya di sini. Itu membahas masalah bentuknya seperti apa. Jadi ada PT yang memberikan ayam kepada peternak. Jadi semuanya uangnya, tapi peternak tinggal menyediakan kandang dan menyediakan kepada uang jaminan 10 juta atau sampai 20 juta. Tapi ayam disuplai semua sampai pakannya, vaksinnya sampai. Itu akadnya akad apa? Ternyata setelah ditelusuri, ternyata akadnya semuanya mentok. Akad ijaroh ya mentok, akad syirkah ya mentok, akad deman ya mentok. Jadi akadul musahamah ya mentok. Jadi sama rata-rata mentok. Akhirnya apa? Tetap akadnya akad syirkah, tapi syirkah fasad yang enggak cukup syaratnya. Akhirnya apa? Yang penting halal adalah akhirnya antarodin gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi karena ruwetnya permasalahan di kita. Gitu. Jadi masalah syirkah ini memang
sepele kelihatannya, tapi pas yang di sininya ini ayakuna ribhu wal khusranu ala qadril malaya. Biasanya ketika terjadi kerugian, yang tidak menjalankan itu tidak mau rugi, tetap maunya untung. Jadi ketika untung itu bareng-bareng, tapi ketika rugi tidak mau bareng. Walikulli wahidin, dan bagi setiap salah seorang minhuma dari keduanya yang syirkah tadi, fashuha utawi apa fasuha mempasah atau apa sih, menggagalkan lah, atau memutus syirkah, memutuskan perserikatan itu mata sya'a, kapan saja gitu. Makanya di sini biasanya ada kontrak 3 bulan, ada kontrak 5 tahun, 6 bulan, ada kontrak 1 tahun dan sebagainya. Wa mata nanti. Wa mata, dan ketika mata mati ahaduhuma, salah satu di antara yang musyarakah ini, batalat, maka batal. Syirkah itu berarti gak gugur lah, gak berlanjut nanti ketika itu. Tapi kecuali ketika ada perjanjian. Kalau sekarang perjanjian di atas materai, nanti ketika saya meninggal nanti akan dilanjutkan oleh anaknya atau siapa. Jadi kayak halnya sekarang itu royalti pun itu bisa diwariskan sekarang. Royalti itu bisa diwariskan kepada anaknya atau kepada siapalah yang ditunjuk oleh yang punya royalti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas, nanti bisa tanya ke kiai-kiai yang lain. Di sini ada Ibu yang selalu mendampingi kita. Mohon maaf Ibu, kemarin jarang hadir gitu. banyak kesibukan. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.